seorang wanita mengaku kalau dia terus diikuti oleh sosok yang menakutkan. Bahkan sosok itu mengancam mau menghilangkan nyawa sang wanita. Awalnya, dia percaya kalau sosok itu dikirim oleh seseorang yang tidak suka pada sang wanita ini. Tapi apa yang sebenarnya menyebabkan sang wanita ini bisa melihat sosok-sosok menyeramkan tersebut? Apakah ini fenomena mistis atau medis? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang wanita usianya 63 tahun mengaku kalau dia selalu diikuti oleh makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Sampai-sampai sang wanita ini begitu ketakutannya dia nggak bisa tidur. Tapi apa ya penyebab sang wanita ini bisa melihat makhluk-makhluk tersebut? Teman-teman, untuk tahu apa penyebabnya, kita bahas ini dari awal. Kita sebut saja wanita ini namanya Catherine. Tiba-tiba aja satu malam Catherine melihat ada sebuah bayangan hitam yang melintas di depannya. Awalnya dia merasa ini wajar, mungkin salah lihat. Dan mungkin karena usia penglihatannya Catherine jadi mulai kurang jelas. Masalahnya nih, beberapa hari kemudian bentuk yang dia lihat itu semakin jelas dan semakin sering. Dan bentuknya tuh berubah-ubah. Kadang sosoknya seperti manusia, tapi kadang menyerupai benda-benda besar seperti mobil. Menurut keterangannya Catherine, biasanya setelah melihat hal-hal tersebut, dia langsung tutup mata dan mohon supaya sosok-sosok itu segera pergi. Dan biasanya setelah dia tutup mata, dia ngomong pergi sana, pergi, jangan ganggu saya. Sosok-sosok itu langsung hilang. Dan masalahnya, Catherine nggak berani menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama ke suami dan anak-anaknya. Karena Catherine nggak mau kalau mereka juga ikut ketakutan sama hal-hal yang dia lihat. Dan lebih parah lagi, Catherine nggak mau kok dianggap sudah kehilangan kewarasan. Tapi masalahnya, semakin lama sosok yang dia lihat pun semakin menyeramkan. Bayangin aja, Catherine melihat ada sosok wanita dengan rambut panjang. Menurut keterangannya Catherine, sosok wanita itu selalu mengikutinya kemana-mana, kayak diteror. Bahkan nih, sosok itu kadang-kadang membawa beberapa sosok menyeramkan alias hantu lain ke rumahnya Catherine. Seakan-akan ngajak temannya buat nakut-nakutin Catherine. Makinlah Catherine ketakutan karena sekarang sosok yang mengganggu dia tuh semakin banyak, bentuknya juga semakin mengerikan. Walaupun Catherine sudah tutup mata, memohon-mohon jangan ganggu saya dong, pergi dong kalian, kita sudah beda alam. Tapi sosok itu tetap datang lagi dan datang lagi. Mulailah Catherine mikir jangan-jangan ada seseorang yang mengutuk dia dan berusaha menyakiti Catherine. Istilahnya disantet. Akhirnya satu hari Catherine pergi ke seorang ahli spiritual dan menjalin ritual pembersihan jiwa yang katanya bisa mengusir sosok-sosok tersebut. Catherine dikasih berbagai macam obat tradisional yang disarankan oleh sang ahli spiritual tadi. Sayangnya semua usahanya itu sia-sia. Sosok-sosok tersebut tetap datang lagi dan datang lagi. Catherine jadi semakin ketakutan dan sulit tidur. Apalagi tadi, Catherine datang ke ahli spiritual tadi tanpa sepengetahuan keluarganya. Jadilah kehidupan sehari-harinya Catherine itu semakin terganggu. Kemanapun dia pasti melihat sosok makhluk mengerikan tersebut. Dan puncaknya, Catherine melihat nih sosok perempuan berambut panjang tadi itu memegang foto keluarganya sambil menunjuk ke arah suami dan anaknya Catherine seakan-akan mengancam. Dan perempuan itu nih katanya Catherine memegang tali yang seperti mau dikaitkan ke leher anggota keluarganya Catherine. Catherine menganggap ini udah gak bisa main-main lagi nih. Ini sudah pengancaman. Ini adalah pesan bahwa dia dan keluarganya akan dihilangkan nyawanya. Catherine teriak-teriak ketakutan dan turunkan semua foto keluarga dari rumahnya. Dan Catherine juga gak pernah tidur lagi karena takut nih kalau dirinya akan dihilangkan nyawanya ketika dia sedang tidur. Hal ini udah pasti membuat sang suami khawatir dan meminta Catherine menjelaskan pelan-pelan apa yang dialami oleh Catherine. Akhirnya sambil menangis, sambil terbata-bata, Catherine pun cerita tentang berbagai macam pengalaman menyeramkan yang dia alami selama ini.
Termasuk tadi dia akhirnya ngaku kok dia sudah pergi seorang ahli spiritual dan sudah katanya mencoba mengobati masalahnya tersebut. Setelah itu sang suami kemudian membawa Catherine pergi ke rumah sakit karena menurut sang suami Catherine ini mengalami semacam gejala halusinasi. Kok sudah begini dia harus diperiksa kejiwaan di rumah sakit oleh seorang ahli jiwa, bukannya malah ke ahli spiritual. Dan ternyata setelah diperiksa oleh dokter gak ada tanda-tanda yang mengarah ke gangguan kejiwaan di Catherine. Terus sebenarnya apa yang dialami oleh Catherine? Kok bisa dia melihat sosok mengerikan tersebut? Dan dokter pun menemukan jawabannya ketika dia melihat riwayat medisnya Catherine. Ternyata Catherine mengalami sebuah gangguan langka bernama sindrom Charles Bonnet. Ini kondisi di mana seorang yang mengalami gangguan penglihatan berat seperti kebutaan parsial atau total akibat penyakit mata mengalami halusinasi visual yang kompleks meskipun fungsi otak dan kesadarannya masih normal. Gangguan ini disebabkan ada kerusakan struktural bagian mata yang berhubungan dengan penglihatan, seperti retina atau saraf mata, dan penyebabnya itu bermacam-macam teman-teman. Bisa karena glaukoma, diabetes, atau hipertensi. Nah, bagian otak yang proses sinyal visual atau penglihatan itu nggak menerima cukup rangsangan karena adanya kerusakan tadi. Akhirnya otak merespon dengan menciptakan gambaran sendiri. Proses ini disebut dengan release hallucination atau phantom vision, mirip dengan phantom limb pain pada amputasi anggota tubuh. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar cerita orang diamputasi bagian tangannya misalkan, tapi sekali-sekali dia masih merasakan bagian tangannya udah nggak ada, itu kayak gatel, kayak sakit, itu namanya phantom pain. Nah, Charles Bonnet syndrome ini kurang lebih sama seperti itu. Tapi gejala itu beda teman-teman dengan gangguan kejiwaan. Kalau misalkan orang mengalami halusinasi visual yang mendetail seolah-olah nyata, dia tuh biasanya nggak sadar kok yang dia lihat itu nyata atau enggak ya. Tapi kalau di Charles Bonnet syndrome ini dia sadar kok yang dia lihat itu nggak nyata. Dia masih ingat dan nggak ada juga ini gangguan pada indera lain atau gangguan kesadaran. Dan durasi atau lama dia melihat halusinasi tersebut tuh bervariasi. Micunya tuh macam-macam, bisa karena lingkungan yang gelap atau sepi, kelelahan, stres emosional, atau perubahan mendadak pada kondisi penglihatannya. Dalam kasusnya Catherine ternyata, Catherine diketahui pernah mengalami katarak dan matanya memang harus dioperasi. Untungnya satu penglihatannya masih bisa diselamatkan walaupun nggak bisa sebaik biasanya. Ada gangguan permanen yang nggak bisa disembuhkan. Akhirnya dokter menyarankan agar pencahayaan di rumahnya Catherine pelan-pelan diperbaiki dan Catherine menghindari ruangan gelap dan juga ruangan yang sepi. Dokter juga menjelaskan pelan-pelan bahwa halusinasi yang dialami oleh Catherine adalah reaksi otak terhadap hilangnya penglihatan. Bukan karena Catherine mengalami gangguan kejiwaan apalagi disantet. Dokter menyarankan Catherine untuk ikut terapi psikologis untuk pelan-pelan menghilangkan kecemasannya. Setelah dilakukan terapi, memang Catherine masih melihat sosok tersebut, tapi dia sudah nggak takut nih karena dia tahu kalau sosok itu nggak nyata. Nah teman-teman, selain kasus Catherine tadi ada lagi nih kasus yang berhubungan dengan sosok-sosok yang menakutkan. Kita sebut saja nama wanita ini Rachel, usianya 67 tahun. Tiba-tiba aja ketika Rachel bangun, dia melihat ada wajah suaminya itu berubah jadi sangat-sangat menyeramkan. Kali ini dia lihat wajah suaminya yang ternyata kayak gak normal. Menurut keterangannya Rachel, wajah sang suami berubah menjadi lebih lebar, giginya bertaring tajam, kupingnya sampai panjang ke atas, dan matanya membesar. Udah pasti ini buat Rachel bener-bener ketakutan. Rachel bilang nih, saya tuh seakan-akan melihat suami saya berubah jadi iblis. Dia pun ketakutan, dia teriak-teriak, dan sejak saat itu kehidupan Rachel pun berubah. Hampir sama seperti kasusnya Catherine, kemanapun dia pergi, Rachel selalu melihat sosok menyeramkan tersebut. Awalnya Rachel mengira kok dia cuma berhalusinasi karena kecapean. Dan masalahnya gejala semakin hari semakin memburuk. Dan Rachel gak cuma lihat wajah orang lain berubah, tapi wajahnya sendiri. Ketika dia bercermin, dia melihat kok wajahnya berubah jadi sangat menyeramkan. Rachel pun yakin kok dia sudah dirasuki oleh sosok gaib. Rachel sampai minta dan mohon pada keluarganya untuk membuat ritual pengusiran makhluk halus. Karena Rachel yakin dia sudah diteror oleh gangguan mistis. Untungnya saat itu suami Rachel tetap tenang dan membujuk Rachel untuk pergi ke rumah sakit. Ketika datang ke rumah sakit awalnya, dokter mengira kalau kondisi Rachel itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, zat terlarang atau infeksi, karena memang infeksi itu bisa menyebabkan halusinasi. Terutama misalkan infeksi tersebut mempengaruhi otak atau sistem saraf pusat. Misalnya infeksi pada selaput otak atau meningitis atau ensefalitis alias radang jaringan otak.
Keduanya bisa mengganggu fungsi normal otak dan menimbulkan gejala seperti kebingungan, demam tinggi, kejang, sampai halusinasi. Jadi nih, kalau seseorang tiba-tiba aja mengalami halusinasi ketika sakit, perlu segera diperiksa ya teman-teman, karena bisa menjadi tanda ada infeksi serius pada otak atau bagian tubuh lainnya. Nah, dalam kasus Rachel ini, hasil pemeriksaan kejiwaan nggak menunjukkan tanda-tanda kalau Rachel mengalami gangguan kejiwaan. Juga nggak ada tanda-tanda penyakit infeksi. Apalagi setelah dites, Rachel bersih dari zat-zat berbahaya lainnya. Jadi apa yang sebenarnya menyebabkan Rachel ini melihat sosok-sosok menyeramkan tersebut? Dokter akhirnya menyimpulkan kalau Rachel terkena sindrom Charles Bonnet. Tapi beda dengan Catherine, Rachel mengalami sindrom Charles Bonnet kan diketahui Rachel tuh pernah menjalani pengobatan akibat ada kerusakan pada bagian makula matanya. Makula itu bintik kecil di tengah-tengah retina mata. Fungsinya adalah memproses penglihatan, melihat detail halus, dan juga penglihatan warna. Penglihatannya jadi menurun dan Rachel pun mengalami halusinasi. Akhirnya, Rachel pun menjalani terapi dan kondisinya diawasi dengan ketat oleh keluarganya. Nah, teman-teman, dari dua kasus tersebut nih, mungkin teman-teman semakin penasaran. Sindrom Charles Bonnet itu apa sih sebenarnya? Apa jangan-jangan kita juga bisa mengalami sindrom ini? Sindrom ini pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf asal Swiss bernama Charles Bonnet di abad ke-18. Charles ini menulis tentang kakeknya mengalami kebutaan sebagian, tapi sering melihat hal-hal yang gak nyata, seperti wajah orang asing, hewan, bahkan pemandangan seperti pantai atau gunung yang sebenarnya gak ada di situ. Padahal sang kakek hanya berdiam diri di rumah dan gak sedang bepergian. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Charles Bonnet Syndrome atau CBS. Sebuah fenomena ketika seseorang dengan gangguan penglihatan mengalami halusinasi visual walaupun nggak dibarengi dengan gangguan kejiwaan atau efek zat berbahaya lainnya. Ketika bagian penglihatan otak kehilangan sebagian sinyal dari mata, otak kita akan mencoba mengisi kekosongan tadi dengan menciptakan gambar-gambar sendiri. Kadang-kadang gambarnya abstrak seperti pola atau warna, tapi bagi sebagian orang bisa muncul sebagai wajah manusia, bayangan, atau sosok tertentu yang kelihatan seakan-akan nyata. Pada penderita CBS ini, halusinasi visual ini bisa berlangsung beberapa detik hingga berjam-jam, berbeda-beda durasinya. Biasanya sindrom ini tuh muncul pada orang lanjut usia atau mereka yang punya kerusakan pada area penglihatannya. Dan menariknya nih, para ahli menemukan bahwa pasien CBS enggak mengalami gangguan mental apapun. Mereka masih bisa berpikir jernih, bicara secara logis dan sadar kalau yang mereka lihat itu hanya halusinasi. Karena itu, CBS sering dijuluki sebagai halusinasi di orang yang sehat. Dalam dunia medis belum ada obat pasti untuk CBS ini. Tapi ada beberapa yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejalanya. Pertama, udah pasti meningkatkan pencahayaan. Yang kedua, menatap suatu objek secara langsung untuk menstabilkan sinyal visual di otak kita. Sampai menjalani terapi psikologis agar nggak lagi merasa ketakutan. Karena nih, meski pasien tahu halusinasi yang nggak nyata, melihat wajah menakutkan setiap hari udah pasti bisa menimbulkan trauma. Beberapa pasien CBS dilaporkan merasa terisolasi, takut bicara, atau bahkan malu mencari bantuan. Mereka takut dianggap sudah kehilangan kewarasan, bahkan mendapatkan gangguan mistis. Padahal kondisi ini murni gangguan saraf atau neurologis, bukan gangguan kejiwaan, apalagi gangguan mistis. Hal inilah yang dirasakan Catherine dan Rachel ketika kondisi mereka ini muncul. Mereka merasa kok sosok-sosok yang mereka lihat itu adalah gangguan mistis. Bahkan mereka sampai ingin mencari bantuan pada ahli spiritual. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka terkena gangguan medis akibat penglihatan mereka yang semakin berkurang. Kondisi ini mungkin nggak bisa disembuhkan sepenuhnya teman-teman, tapi banyak pasien gejala bisa berkurang seiring waktu, terutama setelah mereka tahu kalau ini bukan karena gangguan kejiwaan ataupun gangguan gaib yang sebelumnya mereka kira. Dan udah pasti dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat. Teman-teman, kadang-kadang hal yang kita anggap mistis ternyata punya penjelasan medis yang bisa dijelaskan dengan logika. Gak semua yang kelihatan menakutkan berarti gangguan dari dunia lain. Contohnya pada kasus ini, di mana otak punya cara sendiri untuk menutupi kekurangan bahkan dengan menciptakan hal-hal yang gak nyata. Kasus ini lagi-lagi mengingatkan kita untuk gak langsung menganggap seorang itu terkena gangguan mistis hanya karena dia melihat apa yang tidak kita lihat. Justru disinilah pentingnya empati untuk mendengarkan lebih dulu sebelum kita menuduh. Karena kadang-kadang penyembuhan itu datang dari pemahaman dan juga bantuan medis yang datang tepat waktu.
Dan yang paling penting, jangan pernah takut mencari pertolongan. Karena memahami penyakit bukan tanda kelemahan, tapi keberanian kalau kita itu memang mau sembuh.